Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melalui sifat-sifat dan perangai Ali Zainal Abidin, juga melalui perbuatan-perbuatan mulia yang beliau tunjukkan, ketaatannya dalam beragama, ibadah dan hubungannya dengan Allah Azza wa Jal, melalui tutur kata, ungkapan-ungkapannya dan kisah perjalanan hidupnya secara umum, siapapun mencintainya dan menempatkannya di bagian terdepan di dalam hati mereka. Mereka mengagungkan dan memuliakannya. Namun semua itu justru membuatnya kian tenggelam dan kejernihan hati dan merendahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Siapakah beliau ini? Ia tidak pernah absen dari pelaksanaan ibadah haji. Pada suatu ketika, datanglah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan untuk melaksanakan haji. Saat itu, ia berposisi sebagai putra mahkota khilafah. Saat tawaf, ia berupaya untuk menyentuh Hajar Aswad, tetapi tidak bisa karena penuh sesak jamaah dan orang-orang saling mendorong. Akhirnya, pasukan dan pengawalnya berupaya untuk menyingkirkan orang-orang dan memberikan jalan untuknya. Saat itulah Zainal Abidin datang dan dengan sendirinya jalanan dibukakan untuknya menuju Hajar Aswad tanpa upaya kekerasan sedikit pun. Orang-orang langsung menyingkir dan memberikan jalan untuknya. Salah satu pengawal Hisham pun bertanya, siapakah dia itu yang semua orang mundur memberikan jalan untuknya? Saat itu Farazdak si penyair ada di tempat kejadian peristiwa. Ia termasuk salah satu pencinta Zainal Abidin dan Ahlul Bait secara umum. Pertanyaan pengawal Hisham ini menggerakkan tabiatnya dan ia langsung berkata dalam bentuk untaian bait-bait syair secara spontanitas yang menempati posisi tertinggi dalam catatan syair Arab. Farazdak berkata, dia ini adalah sosok yang pijakan kakinya dikenali oleh kawasan padang pasir. Baitullah, tanah halal dan haram juga mengenalnya. Dia ini adalah anak hamba-hamba Allah yang terbaik secara keseluruhan. Dia ini adalah orang yang bertakwa, suci, bersih dan tokoh. Dia ini anak Fatimah jika engkau tidak mengenalnya. Dengan kakeknya, Allah menutup para nabi. Kata-katamu siapa dia tidaklah merugikannya, karena bangsa Arab dan Ajam mengetahui siapa yang tidak mengenalnya. Kedua tangannya banyak memberi dan merata manfaatnya. Pemberiannya mencukupiku dan tidak pernah dilanda ketiadaan. Ramah perangainya dan tidak ditakuti amarahnya. Ada dua hal yang menghiasi dirinya, akhlak baik dan budi pekerti mulia. Tak pernah ia berkata tidak, kecuali ketika membaca tasyahud saja. Andai bukan karena tasyahud, tentu tidaknya menjadi ia. Ia memenuhi seluruh manusia dengan kebaikan hingga lenyap dari mereka, kegelapan, kemiskinan, dan ketiadaan. Saat orang-orang Quraisy melihatnya, juru bicara mereka berkata, sifat mulia berujung pada dia ini. Ia selalu menundukkan kepala karena malu dan wibawa yang ia miliki. Ia tidak pernah berbicara kecuali saat tersenyum. Asal-usulnya bersumber dari Rasulullah SAW. Begitu baik tanaman, sifat dan perangainya. Akhirnya Farazdak ditangkap dan ditahan di sebuah tempat bernama Asfan yang terletak beberapa pos dari Mekah. Kemudian Zainal Abidin mengirimkan 12.000 dirham kepadanya sebagai bantuan. Namun Farazdak mengembalikan uang sebanyak itu dan berkata, aku hanya mengatakan seperti itu semata karena Allah Azza wa Jal, membela kebenaran dan menunaikan hak Rasulullah SAW terkait keturunan beliau. Aku tidak ingin meminta imbalan apapun untuk kata-kata itu. Zainal Abidin pun mengirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada Farazdak. Allah mengetahui ketulusan niatmu. Aku bersumpah dengan nama Allah kepadamu agar engkau menerima uang ini dariku. Akhirnya Farazdak bersedia menerimanya. Beberapa orang Irak datang ke Madinah untuk berziarah, lalu mereka singgah di tempat khusus untuk para tamu. Pada suatu hari, mereka terkumpul di sekeliling Zainal Abidin, lalu mereka mulai berbincang.
Pembicaraan mereka berkaitan dengan fitnah yang mereka tebarkan dan tidak pernah padam apinya. Mereka mencaci Abu Bakar dan Umar dengan keras kepala. Zainal Abidin pun terbakar amarah karena mendengar kata-kata yang mereka lontarkan. Setelah itu, mereka membicarakan Utsman Dzun Nuraini dengan maksud untuk mencacinya juga. Diamnya Zainal Abidin bukan berarti ridha, karena ia tidak mau membicarakan tentang fitnah, baik yang bersifat positif maupun negatif. Setelah kesabarannya habis, ia menoleh ke arah mereka dan berkata, "Katakan kepadaku, apakah kalian termasuk kaum muhajirin pendahulu? Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaannya dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya." "Tidak," jawab mereka. Zainal Abidin bertanya, "Apakah kalian termasuk di antara orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin? Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka." "Tidak," jawab mereka. Zainal Abidin bertanya, "Kalian telah mengakui dan bersaksi terhadap diri kalian sendiri bahwa kalian tidak termasuk kedua golongan tersebut. Sementara aku bersaksi bahwa kalian tidak termasuk golongan ketiga yang Allah singgung dalam firman-Nya." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Maka menyingkirlah kalian dariku. Semoga Allah tidak memberkahi kalian dan tidak pula mendekatkan kampung halaman kalian. Kalian mencemooh Islam dan kalian tidak termasuk pemeluk Islam." Ali Zainal Abidin mengetahui kemunafikan, niat buruk dan pengkhianatan mereka. Bukankah mereka ini orang-orang yang lepas tangan dan membiarkan kakeknya Ali bin Abu Thalib? Bukankah mereka ini yang meminta ayahnya Husain bin Ali, pemimpin kaum muda penghuni syurga, untuk datang lalu mereka membiarkannya begitu saja tanpa memberikan pertolongan kepadanya? Itulah mengapa sepanjang hidupnya nan terang dan bersinar, ia menjadi ikon menjauhi segala jalan licin fitnah serta menjauhi jeratan dan jebakan-jebakan fitnah.